Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, ya sekian kalinya kita podcast bareng. Alhamdulillah juga sahabat ya, kita kedatangan ya ini sebenarnya sih teman lama saya ya, pernah berjuang bersama ya dalam putih abu-abu ya. Ini Mas Hari Santoso ya. Mas Hari, apa kabar? Alhamdulillah. Ini sahabat, beliau ini sebenarnya orang sibuk juga, cuman iya dia memprioritaskan akhirnya bisa hadir dalam podcast ini. Yang mudah-mudahan nanti apa yang nanti beliau sharing ya bermanfaat ya buat kita khusus yang di sini dan buat para sahabat. Mas Hari, mungkin para sahabat belum tahu nih. Mungkin Mas Hari bisa jelasin biografi sedikit Mas Hari. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini nih satu kehormatan sebenarnya. Masya Allah. Saya dihubungin Pak Ustadz. Jadi karena saya dihubungin Pak Ustadz wajib datang. Jadi wajibnya serem amat itu, iya. Mas Hari. Iya. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya ke sini nih senang sekali ketemu Pak Ustadz. Yang pertama bisa silaturahmi. Ya, jadi saya ini sudah berteman nih cukup lama lah dengan Pak Ustadz, sudah cukup lama. Kita sama-sama 97 ya, dari 97, 98, 99. Betul, kita masuk sekolah itu di tahun 97, yeah. Sama-sama satu SMA. Kurang lebih berarti kalau terhitung sampai sekarang kita sudah berkawan 23 tahun kita berkawan. Ya. Dan dipertemukan sampai sekarang ya Mas Hari ya. Alhamdulillah atas izin Allah ya, sama-sama kecintaan terhadap Allah ya sampai sekarang. Alhamdulillah masih dipertemukan dalam keadaan sehat, masih bisa silaturahmi. 23 tahun bukan waktu yang sebentar sebenarnya kita bisa berkawan sampai saat ini. Di kurang lebih sih pertemanan kita sih bermula dari dulu waktu zaman SMA. SMA ya. Betul sekali, betul SMA. Ya. Jadi Mas Hari ini sebenarnya teman SMA sahabat. Jadi alhamdulillah beliau bisa datang. Jadi Hari kaget nggak dipanggil kemari mau ngapain? Kalau dibilang kaget sebenarnya kaget sih. Cuman karena tadi yang panggil Pak Ustadz, jadi harus datang. Jadi ini kita mau ini nih, Ri. Kan temanya ini sekarang kan sekarang alhamdulillah saya kan sejak 2013 kalau nggak salah ya, ini memang menekuni bidang ruqyah syariah. Dan ruqyah syariah ini yang mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat bagi saya, keluarga saya, tapi juga bagi orang lain ya, khususnya muslim dan umumnya seluruh manusia ya. Jadi ini kita mau ngobrolin tentang ruqyah sebenarnya Mas Hari. Jadi ruqyah itu kan kebetulan Mas Hari kan pernah atau pernah melakukan terapi ruqyah ya mungkin ada beberapa mungkin pengalaman yang memang menarik ya buat para sahabat khususnya. Jadi apa sih itu sebenarnya ruqyah syariah ya, ruqyah syariah. Kemudian Mas Hari pada saat itu kok bisa sih ada kepikiran mau meruqyah gitu kan. Terus pada masalah setelah itu apakah dengan ruqyah tersebut ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya sama sekali, atau pada saat Mas Hari dengan terapi ruqyah tersebut ternyata ya memang asal muasalnya cuman karena memang teman iseng coba, terus ya ini Mas Hari yang punya pengalaman sendiri. Ini sebenarnya ya obrolan ringan sih Mas Hari ya, adakah manfaatnya ataukah ada kurang manfaatnya atau ada tidak manfaatnya ya, itu kan Mas Hari yang merasakan langsung, makanya dipanggil kemari. Alhamdulillah bisa hadir ya nggak, bisa hadir ya, mudah-mudahan waktunya nih menjadi sedekah khususnya. Amin. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya waktu itu kalau nggak salah ingat ya, waktu itu kita pernah ketemu di suatu tempat, terus akhirnya kita sempat ngobrol waktu itu,
biasalah kita sudah lama ketemu, terus akhirnya kita sempat ngobrol, kita tanya kegiatan apa, biasalah kita tanya. Nah, pada saat itu Pak Ustadz sempat bilang, oh kalau sekarang selain kita beraktivitas kerja profesional ya, kerja profesional, saya juga biasanya nih membantu orang untuk di ruqyah, terapi ruqyah syariah ya, syariah. Nah, pada saat itu saya sempat cerita, saya bilang saya nih suka kepala nih sakit gitu. Kepala nih sakit nih, ada di bagian sakitnya tuh di bagian kepala. Terus macam vertigo atau apa gitu Mas Ari waktu itu ya kalau nggak salah. Iya pokoknya sakit, tapi ya sebenarnya kalau secara medis sih nggak ada penyakit apa-apa gitu. Nah terus pada saat itu Pak Ustadz sempat bilang, sempat tanya lah, kira-kira kerjanya apa? Diagnosa ya pada saat itu. Ya. Diagnosa dadakan ya. Iya, kerjanya apa? Terus berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan apa? Nah, terus akhirnya saya bilang ke Pak Ustadz, sebenarnya Pak Ustadz sempat bilang, oh sepertinya ini kamu terkena ain gitu. Nah, saya sendiri pada saat itu sih sebenarnya bingung. Ain itu apa ain gitu? Ain itu mata sebenarnya, iya, mata. Ain itu apa? Terus saya minta bantuan waktu itu. Ya udah kalau gitu coba deh ruqyah saya. Apakah benar atau tidak sebenarnya apa yang saya rasakan ini adalah sebenarnya diagnosa itu ya, iya, ain. Sakit kepala ini akibat ain. Nah, jadi pada saat itu akhirnya Pak Ustadz juga menjelaskan sebenarnya ain itu apa, kenapa bisa terjadi ain. Karena pas pada saat itu waktu dijelaskan dia sebenarnya saya juga bingung, kok bisa gitu, ada orang memuji kita malah kitanya jadi sakit. Iya, itu ain takjub. Iya. Atau ada orang membicarakan kita malah jadi sakit gitu. Ain hasan. Iya. Karena kan yang sepengetahuan saya pada saat itu adalah kita ini kalau sakit adalah mungkin orang menyantet kita, orang ya yang begitulah. Ya, sisi buruknya kadang ada yang seperti itu ya, berpikiran seperti itu. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa ada ain gitu ya. Ada orang memuji kita tuh kita bisa sakit. Ya. Ada orang nggak suka sama kita bisa sakit. Kita memposting foto kita, orang lain ya tidak suka, kita sakit. Dan pada saat itu barulah saya minta tolong untuk diruqyah sama Pak Ustadz. Jadi itu sih awal mulanya diruqyah itu. Pada saat itu Mas Hari, pada saat yang sakit kepala itu ya, itu sakitnya seiringnya waktu itu kalau nggak salah udah berobat juga ya, ada berobat, minum obat dokter juga ya. Sebenarnya sih kalau minum obat sih enggak, tapi berobat ke dokter. Tapi berobat ke dokter kan dokter bilang sih diagnosa memang tidak ada apa-apa gitu, karena dokter pun bilang ini sepertinya bukan apa maksudnya normal gitu, nggak sakit apa-apa gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, Masya Allah. Jadi sahabat itu jadi ain itu memang ada nyatanya ya. Jadi ain itu adalah satu pandangan. Pandangan itu bisa pandangan takjub, bisa pandangan jahat atau pandangan hasad. Jadi ada satu kisah ini di satu perkampungan. Perkampungan ini ada satu pohon itu besar. Pohon besar itu buat ditebang itu kayaknya sulit. Akhirnya pada saat itu si pemuka desa, semua warganya setiap hari harus menyumpah serapah pohon tersebut. Jadi setiap hari, pohon lu mati aja ya, pohon mati aja. Oke, sehari, besok begitu lagi, besok lagi itu. Sampai sekian waktu, akhirnya pohon tersebut benar sahabat, pohon tersebut akhirnya mati. Ya matinya itu kenapa sebabnya? Itu ada ainul hasan, kan berlaku untuk tumbuhan, benda hidup. Nah, juga ada ain yang memang kita kadang-kadang takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Atau misalnya kayak kita punya anak bayi, ya cantik, masya Allah cantik banget. Kita hanya menyebut cantik, atau ganteng atau pintar-pintar tanpa kita menyebutkan masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Nah, disitulah kadang-kadang kalau orang zaman sekarang ini Mas Hari, kalau yang ain ta'ajub itu orang sebutnya kayak sawan. Pernah dengar sawan nggak? Iya. Sawan itu masya Allah itu, dan itu memang ain itu ada nyatanya. Jadi ada satu kisah di zaman sahabat, ada sahabat itu pada saat mandi berkumpul dengan para sahabat lainnya. Sahabat ini buka baju dan badannya itu kekar, terus putih, bersih. Ada sahabat yang memuji bahwa badanmu bagus sekali, badanmu bersih sekali. Akhirnya pada saat itu sahabat tersebut sakit lama, sakit kurus, kering. Akhirnya datangkan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melihat sahabat tersebut, dia mencurigai bahwa adakah kalian yang berbuat atau memuji teman kita ini, sahabat ini? Ada. Pada saat itu apa kata Rasulullah? Mandikan dia dengan air wudhu orang yang memuji. Nah, pada saat itu tuh disebut dengan ain yang nyata adanya. Jadi ini menarik sahabat. Jadi Mas Hari ini, ya teman saya ini, karena kita memang ada kontak kepedulian kita, memang karena kita sahabat, teman. Pada saat itu saya tanya, karena itu berhubungan. Jadi para sahabat juga berhubungan itu, misalnya kita punya satu tanggung jawab itu yang cukup besar, atau tanggung jawab itu termasuk salah satu yang poin penting. Nggak mungkin semuanya akan searah dengan kita atau pro ke kita, pasti akan ada yang kontra. Nah, kontra itulah akhirnya kadang-kadang yang kalau misalnya tadi yang saya sebut di awal di kisah, saya sebel sama si orang tersebut, saya sebel dengan orang tersebut, atau rasa ketidaksukaan, ya ini kita tidak ngomong sihir ya, rasa ketidaksukaan ya dengan ucapan-ucapan negatif tanpa kita membentengi diri kita, ya itu pasti akan biasanya orang tersebut ya salah satunya ya kalau kena ain hasad ya sakit kepala atau vertigo, kemudian tidur juga tidak nyenyak, kemudian sering lupa ya dalam pekerjaan itu. Nah, para sahabat gimana solusi dari seperti itu ada solusinya juga. Makanya kalau Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang itu ada salah satu doanya, a'udzubika limatil tammati min syarri ma khalaq, ya, dengan menyebut nama Allah segala sesuatu kejahatan di langit dan bumi tidak akan mempengaruhi, sama bismillah la yaduru ma'asmi'i sayyidun firbil alim, bahwa itu salah satu bentuk tameng atau benteng kita terkena ain hasad tersebut. Terus kemudian kita juga dianjurkan ya untuk membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas ya, dan ayat kursi setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, itu juga untuk membentengi. Karena zikir pagi itu kita baca di pagi itu membentengi sampai kapan? Sampai sore, menjelang sore hari. Dan zikir sore hari itu kita sampai kapan? Sampai membentengi kita nanti di pagi hari. Disitulah kalau misalnya itu kita dengan menjaga seperti itu sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita punya posisi apapun juga, kalau misalnya sekiranya ada yang hasad atau apa, kita ada benteng, ada perisai. Jadi waktu itu menarik sekali ya Mas Hari, ternyata pada saat itu eksekusi akhirnya ya, eksekusi ruqyah, tapi nggak tahu akhirnya kan itu yang merasakan Mas Hari sendiri langsung. Pada saat eksekusi itu apa yang dirasakan Mas Hari pada saat itu? Eksekusi ruqyah waktu itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi pada saat itu karena sakit kepala, terus kita minta tolong sama Pak Ustadz untuk melakukan ruqyah. Jadi begitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran sama Pak Ustadz, itu yang pertama kali dirasakan itu sebenarnya pusing, lalu kepala itu sakit. Tapi tidak sampai muntah sih pada saat itu. Iya, karena itu beda. Ain itu nggak muntah, nggak. Tidak sampai muntah, cuma pusing, kepala sakit, sama kalau nggak
nggak salah di bagian belakang tubuh itu panas kalau nggak salah pada saat itu ya. Jadi selain pusing, badan belakang itu panas, kalau nggak salah sih dada juga sempat panas kalau nggak salah ya pada saat itu. Jadi itu sih yang dirasakan pada saat itu, pada saat dilakukannya eksekusi ya, eksekusi. Iya. Gitu. Terus setelah itu apa? Ada dampaknya nggak Mas Ari? Pas setelah terus kemudian kalau nggak salah akhirnya melakukan zikir pagi petang ya, kalau nggak salah ya. Iya. jadi pada saat itu berlanjut. Saya tanya, sekarang kan kita tidak bisa mencegah orang untuk benci atau suka atau memuji kita, karena kita nggak bisa kontrol itu. Betul. Gitu. Sampai akhirnya Pak Ustadz bilang, kalau gitu coba biasakan zikir pagi petang. Nah setelah sholat subuh zikir pagi, nah saya bilang saya nggak tahu nih bacaannya gimana. Gitu kan. Terus Pak Ustadz sempat bilang, ya udah download aja nih, ada nih zikir pagi petang. Nah akhirnya pada saat itu saya download. Ya alhamdulillah sampai saat ini itu masih saya lakukan. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk wasilah amal soalnya zikir yang rutin ya, mudah-mudahan Mas Ari ya, karena itu bentuk ya pertolongan ya yang kita manusia, benar Mas Ari, bahwa makanya kadang-kadang ada orang yang dengan posisinya lumayan baik, lumayan bagus, dia mengkosongkan diri, dalam arti mengkosongkan diri ya gue jalan aja lah sesuai dengan koridor gue, tapi dia tidak mementingkan bahwa itu semuanya yang namanya ada kenikmatan pasti namanya ada kebencian gitu kan. Nah kebencian itu yang kita bisa tolak dengan apa? Dengan benteng tadi, zikrullah. Jadi kalau misalnya kita dengan arti kata yaudah kita jalanin aja, pasti akan kena dampak, apalagi berhubungan dengan sesuatu yang memang vital ya kan gitu kan tuh. Jadi makanya ya indah sekali ya Islam ya, kita diajarin juga begitu. Kita juga nggak ada suruh baca surat Al-Baqarah full ya Mas Ari. Kalau surat Al-Baqarah full gina mau kerja ya 2,5 jam ya, 2,5 jam belum selesai. Wah ini udah 2 jam setengah, harusnya kerjaan lain udah deadline gitu kan. Tapi kita hanya simpel ya Allah dianjurkan Al-Falaq, Al-Nas, Anas, ada kursi dan zikir-zikir yang memang mudah ya. Jadi itu, tapi menarik ya Mas Ari bahwa ain itu ternyata ini ain loh ya, baru tahu ya, dan ini ain ya, pandangan mata jahat. Jadi gini juga Mas Ari, ada satu kisah sahabat. Jadi ada saya kedatangan satu pasien tersebut itu dari mungkin bobotnya lumayan gemuk, tapi setelah sebulan dirawat di rumah sakit kurusnya benar-benar kurus. Dan itu disangkakan bahwa di rumah sakit tidak ada penyakit apa-apa. Keluarga mencurigai kalau dia dikerjain orang. Pada saat itu juga saya juga merasakan bahwa indikasi saya bercuriga jangan-jangan ya, karena saya belum ketemu. Setelah saya terapi ruqyah, ternyata saya bacakan ayat pembatal sihir, tidak ada reaksi apa-apa. Tapi setelah saya bacakan ayat tentang ainul hasad ya, itu bereaksi dan itu ada perubahan luar biasa. Ternyata singkat cerita sahabat, orang tersebut ini adalah kena ain hasad karena perilakunya. Jadi karena perilakunya, tapi atas izin Allah ada perubahan. Tapi ya seminggu setelah itu saya mau coba terapi yang kedua. Ya beliau sudah Allah panggil. Allahumma gfirlah warhamah wa'fahana. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Jadi itu maksudnya sahabat, ain seperti itu tidak mesti orang sakit nggak ada diagnosa, tahu kita bilang sihir belum tentu juga. Itu yang disebut ain hasad, ainul takjub, itu macam-macamnya itu seperti itu, dan ada itu memang nyata adanya. Jadi Masya Allah Mas Ari itu luar biasa ya Mas Ari ya. Jadi ternyata ini buat para sahabat juga yang memang jangan dikit-dikit kadang-kadang kita berpikiran bahwa waduh udah berobat ini non medis jangan-jangan dikerjain belum tentu sahabat. Jadi coba dengan ruqyah mandiri dulu ya, kalau memang sekiranya ada reaksi atau hal-hal yang memang reaksinya apa, coba nanti hubungi aja para peruqyah memang sesuai syariah ya, banyak di
di Indonesia juga banyak, di Jakarta juga ada ya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Jadi nanti bisa sahabat cari ya, atau cari link-linknya di Arsy ya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Masya Allah Mas Ari. Terus ada lagi mungkin pengalaman Mas Ari setelah di ruqyah tersebut, ada pengalaman yang mungkin menarik kali Mas Ari? Justru kalau saya sahabatnya. Justru saya sekarang sih mau minta pendapat Pak Ustadz sih sebenarnya gini. Sekarang ini kan kalau kita punya istri, punya anak, kadang kita nih mau membagikan kenangan kita di media sosial nih. Kita upload, kita posting tentang foto kita, kegiatan kita. Sebenarnya sih tujuan utama sih pertama untuk menyimpan sebenarnya dokumentasi. Kadang kita kalau tidak taruh di media sosial nih, kadang kita nggak tahu foto kita di mana gitu. Nah, cuman kan di satu sisi Pak Ustadz sempat bilang, begitu kita upload, orang lain suka, kena ain. Orang lain nggak suka, kena ain. Kena ain hasad. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Pak Ustadz kan tadi sempat bilang bahwa ya menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah gitu. Nah, kadang-kadang nih kita lupa menyebutkan itu. Foto sudah kita upload, atau video sudah kita upload. Nah, kan beda hal kalau kita ketika upload foto kita tulis Masya Allah, Tabarakallah, berarti orang yang melihat juga otomatis baca itu. Jadi insya Allah kita terpagari gitu. Tapi gimana kalau kita sudah upload, kita sudah posting gitu ya, orang lain sudah baca tapi kita lupa. Itu gimana? Kira-kira ada nggak sih penangkalnya gitu? Masya Allah. Jadi sahabat, kalau misalnya kita sudah terlanjur memposting dan kita lupa untuk menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah, itu kan lazim sekali, dan sekarang zaman media sosial. Kalau kita tidak ikuti perkembangan zaman, iya, kita juga agak ketinggalan juga ya, apalagi kita membagikan momen-momen terbaik kita dengan keluarga. Ya, sahabat. Jadi kalau memang sekiranya itu sudah kita upload ya, dan itu tadi kalau misalnya orang tersebut sudah melakukan zikir pagi dan petang sudah rutin, insya Allah sudah terbentengi. Tapi kalau misalnya yang masih belum tahu atau apa, gimana caranya? Caranya ya, kalau memang sekiranya itu ada ainul, kita nggak tahu ya, ada ainul hasad atau ainul takjub, dan itu bisa berdampak. Cuman kita bisa melihat dulu bahwa kalau sudah terjadi ya, kita ngomong kalau sudah terjadi, gejala-gejalanya, kalau misalnya anak kita misalnya yang misalnya masih bayi, biasanya itu dia tidak mau menyusu, panas, sudah ke dokter tapi masih panas, kemudian makan juga tidak mau ya, terus sudah ke dokter dikasih obat makan tapi juga tidak mau. Nah, di situ mulai boleh kita misalnya jangan-jangan anak kena ainul takjub atau kena pandangan takjub. Nah, kalau gitu gimana menangkalnya? Menangkalnya ada salah satu doa. Ini Mas Ari, doa ini dibacakan pada saat Nabi Ibrahim membacakan kepada Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad SAW membacakan kepada cucunya. Jadi a'udzubika kalimati tammah min kulli syaitin wa hammah min kulli lammah. Jadi ini untuk menghindar dari ain, baik dari gangguan setan, dari jin, dan juga dari ain takjub ataupun ain hasad. Dan itu sangat lengkap sekali kita. Jadi nanti doanya nanti bisa dilihat di bawah. Ya, itu penangkalnya seperti itu Mas Ari. Jadi tetap dengan doa, kalau kita sudah lupa, itu dengan doa tadi dibaca 3 kali. Kalau dia anaknya cewek, aujuki bikalimatil tamah min kulli syaitin min kulli lamah. Kalau dia cowok, ujuka. Kalau misalnya 2 anak aja ujukuma, ya kan gitu kan. Terus gimana dengan kalau misalnya kita pribadi, kita sudah seperti itu juga, misalnya kita sudah lupa atau kita memang belum melakukan zikir pagi dan petang ya, kita juga banyak kesibukan hilap ya, dengan doa juga seperti tadi, a'udzubika kalimatit tamah min kulli syaitin wa inni lamah min kulli ainin lamah. Gitu Mas Ari, itu betapa indahnya Islam dengan solusinya. Pak Ustadz, saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz, benar nggak sih kalau ain itu bisa menyebabkan kematian? Masya Allah sahabat, jadi sebenarnya ada riwayat ain itu benar-benar ada. Seandainya
kematian itu, ain itu bisa mendahului kematian itu benar adanya. Maksudnya takdir itu kematian dan ain bisa mendahului itu benar. Takdir itu benar adanya, hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya begini, Mas Hari. Jadi kan kadang-kadang orang itu orang soleh, dia dengan kesolehannya dia juga bisa berucap, aduh, ini bagus banget, ini cakep banget, ini pinter banget, dan tanpa kepikiran orang tersebut akhirnya jatuh sakit, kurus dan tidak didahului dengan doa. Kan makanya kalau misalnya sehari kita kan setiap hari itu antara takdir dan doa kan beradu. Kalau doanya lebih kuat, ya insya Allah kecuali takdir kematian ya, itu insya Allah segala sesuatu musibah yang terjadi ya akan mengalahkan doa dari takdir. Nah, kalau misalnya seandainya itu terjadi ya tanpa kita tidak mikir apa, ya udah sakit aja tanpa doa, tanpa apa, ya itu bisa terjadi hal yang seperti itu. Nah, kalau misalnya sekiranya kita dengan doa takdir itu bisa, ain itu bisa mendahului takdir. Tapi kalau misalnya kita doanya kuat, ya tadi dengan doa tadi, kita dengan ikhtiar tadi yang kita sebutkan sebelumnya ya, dengan kalimat-kalimat tamah ya, terus dengan kalimat zikir-zikir pagi dan petang, insya Allah segala sesuatu tersebut bisa Allah sembuhkan. Kayak tadi kasusnya ada sahabat yang ternyata setelah itu ketahuan, akhirnya dimandikan dengan apa? Dengan air wudhunya sahabat yang memuji. Itu bukan hanya terjadi dengan orang yang soleh, juga bisa seperti itu. Dan itu ain itu nyata adanya dan itu mengerikan. Justru sebenarnya Mas Hari, Mas sahabat, ain itu sebenarnya lebih mengerikan juga daripada sihir. Kalau sihir udah ketahuan bukulnya, walaupun dia kasusnya berat, itu insya Allah bisa terurai. Tapi kalau misalnya ain kita tidak ketemu kasusnya dan itu kita cari dan itu bisa ditimbulkan dari orang soleh ya, dengan pujian dan tanpa mengucapkan masalah tabarokah karena khilaf, karena lupa, itu bisa berdampak fatal dan itu justru lebih mengerikan daripada sihir, Mas Hari. Oke Mas Hari, Masya Allah tadi tuh begitu dasarnya dan gamblang ya itu tadi ya. Mudah-mudahan segelumit tadi penjelasan tentang ain itu mungkin bisa, ya khususnya saya pribadi ya, bisa lebih paham. Mas Hari juga, mungkin para sahabat juga bisa tahu, oh ain itu sebenarnya kalau misalnya orang-orang umum itu biasanya ini sebutnya tadi sawan bisa disembur ya. Jadi sebenarnya nggak usah disembur sahabat. Jadi kalau misalnya sahabat sudah tahu, ya dibacaan aja Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Paling kalau misalnya anak-anak bayi ya, khususnya balita itu udah nggak mau makan, udah panik ya, disembur atau sahabat bisa ya dengan tadi doa yang tadi nanti kita sebut di bawah. Kemudian sahabat juga boleh dicurigain siapa orang yang paling memuji paling berat, paling memuji paling sering, paling memuji paling banyak. Nah, sahabat boleh curigain kalau itu sudah ketemu, wah sudah, orang tersebut suruh wudhu, nanti wudhunya itu sisa apa bekas wudhunya buat dimandikin kepada anak tersebut. Pak Ustadz, ada nggak sih perbedaan? Tadi Pak Ustadz bilang ada doa yang pertama uizuka bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, sama uizuka bi kalimatillahi ujuki sama bujuka. Iya, kalau cowok dan cewek ya. Sama yang tadi ada uizuka bi kalimatillahi tamah wa min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainin lama. Itu bedanya apa? Maksudnya uizuka bi kalimatillahi tahi ujuki bi kalimatit tamah min syarri ma khalaq. Oh, gini. Kalau doa yang umum yang memang untuk keselamatan umum tidak spesifikasi auzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Gitu. Tapi kalau yang spesifikasi, apalagi menyangkut ainul hasad ya, baik dari ainul hasad dari jin juga atau dari manusia juga, itu tadi spesifikasi. Kalau laki ujuka bi kalimatil tamah min kulli syaitin wa hamah wa min kulli ainil lamah kan gitu kan. Kalau cewek ujuki kan gitu kan. Kalau cowok ujikuma kan gitu. Kalau kedua orang ujikuma atau banyak ujikuma. Gitu. Jadi itu tadi itu spesifik. Kalau ibarat kata itu lebih ke detail. Kalau yang tadi umum, auzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq, umum gitu. Jadi pokok pembahasan ain itu kalau kita bahas lagi itu bisa berjilid-jilid sahabat. Tapi sahabat mudah-mudahan yang khusus yang memang ya yang punya memang yang punya bukan hanya tanggung jawab besar sih sebenarnya.
Jadi itu memang sudah ada bentengnya. Jadi nanti bisa dilakukan ya dengan minta pertolongan kepada Allah. Di syarat apa? Ya dengan zikrullah yang memang sudah Allah dan Rasul ajarkan. Terus setelah itu Mas Hari, adakah perbedaan setelah dengan terapi ruqyah tersebut ya? Ada nggak maksudnya? Oh ternyata ini menambah ilmu dan menambah pengalaman baru dan menambah keimanan. Itu pada saat itu ada pengaruh seperti itu nggak Mas Hari? Kalau perubahan sih sebenarnya pasti ada. Yang pertama, kita jadi tahu setiap posting itu kita harus menyebutkan Masya Allah Tabarakallah. Lalu dikir pagi petang memang buat menjaga aktivitas kita itu pasti. Yang pasti perubahannya insya Allah jauh lebih baik setelah itu sebenarnya. Selain pada saat itu udah sakit kepala tuh boleh dibilang sudah mulai berkurang, berangsur-angsur sih. Alhamdulillah sih udah nggak ada sih sekarang. Mungkin sekarang udah nggak sakit kepala Mas Hari ya, cuman kepalanya sudah pusing ke depan kali ya. Betul. Ini masalah. Jadi Mas Hari itu bukan sekelumit ya. Itu mungkin salah satu ibrah pelajaran yang mungkin Mas Hari bisa sharing kepada sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun sedikit menjadi bahan pelajaran buat kita khususnya, terlebih dengan ainil hasad dan ainul takjub. Ya mudah-mudahan sahabat juga bisa, ya khususnya saya juga, Mas Hari juga ya, ternyata ain itu ada dan benar adanya. Itu Masya Allah Mas Hari, saya sangat berterima kasih Mas Hari bisa hadir ya, terus bisa membagi sedikit kisah ya yang menjadi pelajaran mungkin buat sahabat. Jadi tidak melulu harus kita sakit non medis terus kita langsung katakan oh ini dikerjain orang nih, disihir orang nih. Belum tentu sahabat, belum tentu. Jadi kalau memang seperti itu tanyakan kepada yang memang lebih paham di bidangnya. Jadi apakah itu nanti ain atau memang sihir atau memang psikologis. Jadi para sahabat ya mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Para sahabat ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.